pelajaran padanya. Untuk apa kau ikut campur? Tapi, sudahlah. Biar aku saja. Lepaskan. Tugas kebersihan sialah. Tatapan matamu membuatku tak senang. Jadi aku mau memberimu pelajaran kecil. Sebagai seorang petugas kebersihan, saat bekerja tak seharusnya melihat ke atasan. Apa yang kau lakukan? Halo, Pak Saputra, KTT 9 Benua diadakan di Kota Sydney sore ini. Aku antar Anda ke Kota Sydney. aku sedang menyiapkan sarapan untuk Nyonya. Kamu tunggu dulu di bawah. Sayang, makan. Gawat. Hari pertama kerja telat. Masih sempat. Ayo makan dulu. Tidak bisa, hari ini hari pertama, harus sampai lebih awal. Yang patuh. Elsa, Balik badan. bawa ini. Makan di perusahaan. Sayang, aku menyadari kau makin pandai mengurus rumah tangga. Elsa, aku mau kerja keluar kota 1 minggu dengan orang terkaya. Kau sendirian jaga diri baik-baik. Tidak boleh tidak makan sarapan. Ya, aku tahu. Lalu, Sayangku, ada pesan apa lagi? grup Yogu baru diakuisisi orang terkaya. Kau sendirian ke perusahaan, banyak yang tidak familiar. Kalau ditindas, katakan saja nama. Ya, aku tahu. Ditambah lagi, kau hanya pengawal kecil orang terkaya. Apa gunanya mengatakan namamu? Semuanya pergi kerja untuk cari uang. Mana ada yang saling menindas? Kau tenang saja. Baik, Aku pergi dulu, dadah. hati-hati di jalan. Pak Saputra begitu peduli pada Nyonya, bahkan mengakuisisi perusahaan tempat Nyonya kerja. Tapi, kenapa Anda tidak mau memberitahu Nyonya? Anda adalah orang terkaya. Elsa sangat polos, benci adanya kebohongan. Aku takut tiba-tiba memberitahunya, akan memecah kedamaian sekarang. Saat dia ulang tahun, aku beritahu kebenarannya. Hubungi grup Yogu. Istriku kerja di departemen pemasaran. Suruh mereka jaga baik-baik. Baik, Pak Saputra. Oh. Istri terkaya mau kemari? Pak Joseph? Istri orang terkaya mau kerja di sini? Bagaimana ini? Bagaimana? Cepat sana sambut Nyonya, pakai nanya bagaimana lagi. Pak, orang itu pernah kulihat di data karyawan baru. Sepertinya namanya Elsa Halim. Apa mungkin dia istri orang terkaya? Naik kerja pakai sepeda. Nyonya benar-benar rendah hati. Iya. Orang yang makin kaya itu makin suka rendah hati. Tapi auranya bagaimanapun juga tidak bisa tertutupi. Kalian semua belajarlah dari Nyonya. Nyonya, seluruh departemen pemasaran sudah menunggu Anda dari tadi. Apa kalian salah orang? Aku hanya anak magang Elsa Halim, bukan Nyonya yang kalian panggil. Tidak mungkin. Jelas-jelas di grup sudah diberitahu. Nyonya bermarga Halim. Bermarga Halim. Halo semuanya, aku anak magang di Departemen Pemasaran, Yuni Halim. Halo semuanya, aku anak magang Departemen Pemasaran, Yuni Halim. Kak Yuni? Nyonya Halim, kami dari departemen pemasaran sudah menunggu Anda dari tadi. Nyonya? Iya Nyonya, jangan berpura-pura lagi. Orang terkaya Pak Saputra membeli grup Yogo untuk Anda. Juga berpesan pada kami untuk menjaga Anda. Orang-orang ini sepertinya menganggapku sebagai Nyonya terkaya. Kebetulan sumber daya yang datang sendiri bisa aku manfaatkan sebentar. Suamiku benar-benar sudah kubilang mau rendah hati. Yang orang Nyonya ini mana bisa tertutupi dengan rendah hati. Aku Joseph Listo dari Departemen Pemasaran. Kelak Anda panggil aku Joseph saja. Oh,
Joseph akan kuingat. Kak Yuni, kapan kau menikah? Bahkan dengan orang terkaya. Sial, kenapa Elsa juga ada di sini? Nyonya, dia adik sepupumu ya? Adik sepupu jauh, ibunya menyuruhku carikan pekerjaan untuknya, jadi ku kenalkan kemari. Elsa, kelak kerja yang baik di perusahaan. Punya kakak sepupu ini adalah keberuntunganmu. Jangan sampai buat Pak Saputra dan Nyonya kecewa padamu. Kak Yuni, omong kosong apa yang kau katakan? Pekerjaan ini ku cari sendiri susah-susah. Kapan jadi dicarikan olehmu? Bagaimana caramu bicara? Nyonya mencarikan pekerjaan untukmu kok bukan hanya tidak berterima kasih malah menyangkal jasanya. Punya kerabat miskin sepertimu benar-benar sangat sial. Setidaknya kerabat, harga dirinya tinggi. Ya sudah kalau tidak mau mengaku, kelak di perusahaan anggap aku tak mengenalnya. Kak Yuni setelah menikah dengan orang terkaya memang jadi beda. Sudahlah, aku lebih baik menghindar saja. Nyonya besar, Ada apa? Anda nyonya keluarga. Mau bertemu nyonya muda, juga tidak perlu berpura-pura menjadi petugas kebersihan kan? Revan diam-diam menikah. Juga tidak mengizinkanku bertemu istrinya. Kalau aku tidak berpakaian seperti ini, bagaimana bisa menguji karakter wanita itu? Berikan padaku. Sebelum aku mengatakan identitasku, jangan mengungkapkan identitasku. Ini... Nyonya, cicipilah kopi buatan khusus untuk Anda. Ini adalah biji kopi yang baru sampai di perusahaan. Dia adalah wanita yang Revan nikahi. Wah, Anda tidak apa-apa kan Nyonya? Cepat kemari, kenapa diam saja? Hati-hati melukai Nyonya. Kau buta, bodoh sekali sampai mengotori sepatuku. Kau, Kau buta, bodoh sekali sampai mengotori sepatuku. Bibi, kau tidak apa-apa kan? Apa yang kau lakukan? Kalau sepatu kotor tinggal cuci saja, kenapa sampai memukul orang? Aku adalah istri orang terkaya. Dia mengotori sepatuku. Pukul dia saja, terlalu ringan. Iya, sepatu Nyonya adalah barang mewah. Kalau kotor sama saja tidak bisa dipakai. Nyonya, kurasa seharusnya menyuruhnya ganti rugi. Dia seorang petugas kebersihan, mana sanggup. Sudahlah, bersihkan tempat ini. Aku pun tidak mempermasalahkan ini lagi. Revan, kenapa mencari wanita seperti ini? Kenapa menatapku? Kusuruh kau kerja. Tangan Bibi sudah berdarah. Biar aku saja. Aku sudah beri pelajaran padanya. Untuk apa kau ikut campur? Tapi, sudahlah. Biar aku saja. Lepaskan. Tugas kebersihan sialah. Tatapan matamu membuatku tak senang. Jadi aku mau memberimu pelajaran kecil. Sebagai seorang petugas kebersihan, saat bekerja tak seharusnya melihat ke atasan. Apa yang kau lakukan? Siapa suruh dia menatapku, hah? Menatapmu saja tidak boleh. Kayuni, ibumu juga petugas kebersihan. Menyekolahkanmu dengan bersih-bersih. Mereka sudah cukup bekerja keras. Apa kau tidak bisa memaklumi mereka? Nyonya, ibu Anda juga dulunya petugas kebersihan. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku tahu kau selalu membenci orang kaya. Tapi kau juga tak perlu sampai memfitnah ibuku kan? Kayuni, kenapa setelah menikah dengan orang terkaya kau jadi seperti ini? Jadi orang tidak boleh melupakan asal-usul. Melupakan asal-usul? Kau lihat kau yang melupakan asal-usul. Nyonya yang memasukkanmu ke perusahaan. Sekarang kau tidak berpihak pada Nyonya. Bisa-bisanya membela petugas kebersihan ini. Nyonya, aku rasa kau tidak perlu baik pada orang seperti ini. Sudah pulang kerja, kenapa berisik sekali? Pak Joseph, petugas kebersihan ini mengotori sepatu Nyonya. Juga tidak menghormati Nyonya. Nyonya hanya beri sedikit pelajaran padanya, tapi Elsa ini bisa-bisanya tidak membantu Nyonya. Malah membela petugas kebersihan ini. Elsa, ini adalah salahmu. Dia sudah mengotori sepatu Nyonya. Tidak suruh dia ganti rugi sudah sangat baik hati. Bagaimanapun juga tidak boleh menginjak harga diri orang, bukan? Harga diri? Apa gunanya harga diri? Di grup Yogu, Nyonya adalah bosnya. Begini saja, karena kau sudah bersedia membantunya, maka kalian berdua bersihkan seluruh kantor. Kalau sampai tidak bersih, tidak boleh pergi. Nyonya. Pelan-pelan. Terima kasih, Nona. Aku tidak mengerti. Kau tidak ragu menyinggung Nyonya. Juga mau membantuku. Bibi, usia ibuku kurang lebih sama dengan Anda.
Aku berharap kalau suatu hari dia ditindas di luar, juga ada orang yang bisa membantunya. Ya, dia adalah gadis yang baik hati. Oh iya, tadi ku dengar kau panggil dia kakak. Kami adalah kerabat. Tapi dia sekarang belum tentu bersedia mengakuiku sebagai kerabatnya. Kalau begitu, Bibi istirahat dulu. Aku bersihkan pecahan-pecahan di sini. Kerabat, tapi sifatnya berbeda jauh. Coba kalau gadis yang Revan nikahi adalah dia. Nah, ibu sudah lihat wanita itu. Ibu tidak setuju wanita seperti itu masuk ke keluarga kita. Sebaiknya cepat putus hubungan dengannya. Ibu, Elsa adalah wanita yang kupilih. Seumur hidup ini aku hanya mau dia. Apa bagusnya dari wanita itu? Sombong dan suka menindas. Apa darinya yang layak kau sukai? Ibu, aku tidak mengerti kenapa Elsa meninggalkan kesan seperti itu pada ibu. Di dalamnya pasti ada kesalahpahaman. Minggu depan, aku akan pulang ke dalam negeri untuk mengadakan pesta ulang tahun Elsa. Aku harap ibu juga bisa datang. Ada salah paham apa? Setidaknya kita bisa selesaikan bersama. Karena kau sudah bilang begitu, aku akan beri dia kesempatan sekali lagi. Tapi ku bilang dulu di awal. Selanjutnya, kalau dia masih tidak dapat pengakuan dariku, kalung saputra keluarga kita, meski ku berikan pada orang asing, juga tidak akan kuberikan padanya. Cincin ini bagus sekali. Sebenarnya juga, Permisi, siapa Nona Halim? kau cari Nona Halim yang mana? Aku dari Hotel Indi. Ada tuan bermerga Saputra yang mereservasi seluruh hotel. Ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk Nona Halim Sabtu ini. Manajerku meminta mengantar mahkota ultah. Sabtu ini bukannya ulang tahunku. Tuan Saputra? Nyonya, Pak Saputra mau adakan pesta ultah untuk Anda. Wah, bagus sekali ini. Semua berlian ini asli kan? Ini dibuat khusus oleh Tuan Saputra. Semua berliannya adalah berlian kualitas tinggi. Harganya 20 miliar. Wah, 20 miliar. Nyonya, Pak Saputra sungguh mencintai Anda. Mahkota ultah saja semahal ini. Tidak bisa dibayangkan betapa mewah pestanya. Iya, pesta ultah Nyonya diadakan di Hotel Bintang 7 Hotel Indi. Kalau aku bisa pergi sekali ke sana, aku tak perlu khawatir investasi lagi. Aku juga ingin pergi. Tunggu dulu, Kayuni, ultahmu bukan Sabtu ini kan? Ulang tahunku memang Sabtu ini. Tapi jelas-jelas Tapi kau ingat. apanya? Ultah Nyonya, memang kau ingat lebih jelas darinya. Aku lihat kau hanya ingin menarik perhatian Nyonya. Elsa, aku sangat kecewa padamu. Jelas-jelas masuk ke Yogu karena hubunganku, tapi malah terus menargetkanku. Karena kau merasa bukan ulang tahunku. Pesta ultah Sabtu ini, semua orang di sini bisa hadir. Bagus sekali. Terima kasih, Nyonya. Kecuali kau, Elsa. Kecuali kau meminta maaf padaku sekarang. Mungkin aku bisa pertimbangkan sebentar. Pikirkan baik-baik. Bagaimanapun, kau seumur hidup ini hanya punya satu kesempatan untuk masuk ke Indi. Meminta maaf? Mengadakan pesta ultah mengandalkan pria. Sudah mau menyombongkan diri sampai ke langit. Kau tidak perlu minta maaf padanya. Tempat seperti Indi, kalau kau ingin masuk, aku bawa kau masuk. Bukan. Kau seorang petugas kebersihan yang sudah tua, itu adalah Indi. Apa kau tahu Indi adalah tempat seperti apa? Itu satu-satunya hotel bintang 7 top dunia. Dikelola oleh ibunya Pak Saputra. Kau bisa membawanya masuk. Jangan bilang begitu. Bagaimanapun, membawa orang masuk untuk bersih-bersih juga masuk. Kelihatannya kalian tidak percaya padaku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Aku bukan hanya bisa membawanya masuk, juga bisa membuatmu minta maaf secara langsung padaku. Aku minta maaf padamu. Kau seorang wanita tua sedang mimpi di siang bolong. Bermimpi atau bukan, kita lihat saja nanti. Elsa, Sabtu ini tunggu aku di pintu masuk Hotel Indi. Bibi, aku... Petugas kebersihan, aku ingin sarankan satu hal padamu. Membual terlalu banyak, hati-hati jatuh ke seleo. Kebetulan, aku juga ingin memberikan satu kalimat padamu. Biarkan saja orang merajalela. Kulihat kau bisa sombong sampai kapan. Hotel Indi ini memang sesuai dengan reputasinya ya. Iya, mewah sekali ya. Sebelumnya aku bahkan tidak berani percaya.
Departemen kita memang seharusnya tunduk pada Nyonya. Hanya menjaga Nyonya dengan baik, masa depan kita baru cerah. Joseph, Nyonya, sudah sampai di pintu tidak masuk. Sedang apa? kami sedang menunggu Anda, Nyonya. Kalau Anda belum masuk, kami mana berani masuk. Ayo masuk. Ah. Nyonya. Bibi Gina sifatnya terang-terangan. Hari ini bukan beneran mau nerobos kan? Sudahlah, aku halangi saja di sini. Elsa? Kau bukan sedang menunggu petugas kebersihan itu kan? Perkataan wanita tua itu kau beneran percaya? Elsa, kita setidaknya adalah kerabat jauh. Selama kau minta maaf padaku, aku akan membawamu masuk. Kayuni, tempat ini bukan milikmu kan? Apa yang kulakukan di sini bukan urusanmu. Dasar tidak tahu diri. Kalau kau mau tunggu ya sudah tunggu saja. Aku mau menghadiri pesta ultah yang suamiku siapkan untukku. Sudah selama ini, Bibi Gina pasti tidak akan datang lagi. Kalau begitu aku pun tenang. Hah, Bibi Gina? Kenapa kau datang berpakaian seperti ini? Mobil yang kau sewa ini tidak murah kan? Elsa, kita masuk dulu. Nanti baru Bibi jelaskan padamu. Tunggu dulu, Bibi Gina. Aku hari ini datang untuk menghalangi Anda. Ini daerahnya keluarga terkaya. Lebih baik kita pergi saja. Kalau tidak pergi, Satpam sudah akan datang. Elsa, aku memang tidak salah menilai. Kau memang anak yang baik hati. Halo, Nyonya. Elsa, sekarang kau tidak khawatir lagi kan? Ayo masuk Bibi Gina. Sebenarnya siapa Anda? Mengenai identitasku, malam ini semuanya akan tahu. Elsa, pakaianmu ini... Aku tidak berencana untuk masuk. Aku berpakaian seperti ini, apa tidak terlalu cocok di acara seperti ini? Cocok atau tidak adalah penilaian yang dilakukan orang-orang kurang kerjaan. Tidak ada pakaian yang tidak cocok. Hanya kurang menonjol saja. Untung saja aku sudah punya persiapan. Ikut denganku. Elsa, ini disiapkan untukmu. Kau coba dulu. Terima kasih, Bibi Gina. Bibi ada urusan mau pergi dulu. Setelah kau pakai, ke sana duluan. Oke, Bibi lakukan saja urusanmu. Pesta ulang tahun diadakan semewah ini. Wah, Bukan saja hanya mewah, tapi semua yang datang juga adalah tokoh besar yang sangat jarang terlihat. Kalau bisa berhubungan, penjualan kita musim ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nyonya, kami tidak sia-sia mengikuti Anda ke pesta kali ini. Kalau mengikutiku semua ini bukan apa-apa. Iya, Departemen Pemasaran akan mendengarkanmu. Mengenai yang tidak patuh itu, masih di luar tidak bisa masuk. Tanpa izin dariku, dia berdiri sampai besok pagi. Dan tak ada yang berani izinkannya masuk. Cantik sekali. Elsa, bagaimana kau bisa masuk? Cantik sekali. Jangan-jangan dia istrinya Pak Saputra. Tapi hari ini bukannya ultah istrinya Pak Saputra. Dia yang pakai mahkota ultah. Di antara mereka, siapa baru Nyonya yang sesungguhnya? Nyonya yang sesungguhnya tentu Nyonya Halim. Dia hanya badut yang menarik perhatian saja. Elsa, kau benar-benar punya trik. Tanpa izin dariku ternyata bisa masuk juga. Berdandan begitu menonjol. Pasti menggunakan metode murahan. Baru bisa masuk. Berpakaian seperti ini sekali lihat pasti untuk menggoda pria kaya. Elsa, bisa tidak kau belajar dari Nyonya? Gunakan pemikiranmu pada hal yang benar. Aku murahan, tidak gunakan pemikiranku pada hal yang benar. Kalian sudah berpikir terlalu banyak. Tidak sejalan dengan kalian, baru jalan yang benar. Omonganmu bagus. Elsa, kau iri padaku karena menikah dengan pria kaya. Makanya sambil merendahkanku, sambil menggoda pria kaya dengan sumber dayaku. Dulu aku selalu menoleransimu, tapi hari ini adalah pesta ultahku.
Aku tidak menyambutmu. Satpam, usir dia keluar. Hei, tunggu dulu. Yang dia pakai di lehernya sepertinya kalung Saputra. Kalung Saputra. Kalung Saputra? Itu adalah kalung pusaka keluarga Saputra. Harganya tidak ternilai. Kabarnya diwariskan oleh nyonya besar keluarga Saputra kepada menantu yang diakui. Ini Nyonya, kalung Saputra ini bukankah seharusnya milik Anda? Yang punya kalung Saputra baru menantunya keluarga Saputra. Kita sejak awal sudah salah orang kan? nyonya. Sebenarnya ada apa ini? Elsa, apa aku terlalu menghormatimu? Kau bahkan berani mencuri barangku. Semuanya, kalung Saputra ini adalah pusaka keluarga yang ibu berikan padaku. Tidak disangka adik sepupuku ini iri. Bisa-bisanya mencuri dan memakainya. Sangat mempermalukan keluarga Halim. Aku sudah tahu kau bukan orang baik sejak awal. Tidak disangka kau bisa-bisanya mencuri. Aku tidak mencuri. Ini diberikan Bibi Gina padaku. Bibi Gina? Yang kau maksud bukan petugas kebersihan ceroboh di perusahaan kita itu, kan? Kalian dengar kan? Dia bersekongkol dengan petugas kebersihan mencuri pusaka pemberian ibu. Kak Yuni, kau sebagai nyonya terkaya juga tidak boleh asal memfitnah orang. Aku tidak mencuri kalungmu. Aku percaya Bibi Gina juga pasti tidak akan melakukan hal Diam itu. deh, aku lihat kau masih tidak sadar diri. Harus menangkap buktinya juga baru bisa. Nyonya, wanita tua yang mencuri kalung Anda itu mungkin masih ada di sini. Aku akan panggil semua petugas kebersihan. Kita tangkap dia. Elsa, bagaimanapun juga, kalung yang ibu berikan padaku ada di tubuhmu. Sebelum kebenaran terungkap, kau adalah tersangka terbesar. Nyonya, semuanya sudah kemari. Petugas kebersihan yang bau, jorok sekali. Cepat pastikan lalu suruh mereka pergi. Suara ini kenapa familiar sekali? Bibi, Yuni, kenapa kau di sini? Nyonya, petugas kebersihan ini kenal nyonya. Yuni, ada apa ini? Kenapa mereka memanggilmu Nyonya? Yuni, ada masalah apa? Jangan menakuti ibu. Ibu? Nyonya, petugas kebersihan ini adalah ibumu. Sebelumnya yang Elsa katakan itu beneran. Bukan, aku tidak kenal dia. Kau salah orang. Mana mungkin aku salah orang? Yuni, ada apa denganmu? Bahkan tidak mengenal ibu lagi. Sudah aku bilang kau salah orang. Apa kau tuli? Bibi. Kak Yuni, sebenarnya kau mau apa? Mau apa? Kau seharusnya tanyakan apa mau petugas kebersihan ini. Nyonya sudah bilang tidak mengenalnya, tapi dia tetap memaksa mendekati Nyonya. Tidak kenal? Kau berani menatap mata Bibi dan bilang lagi kalau kau tidak mengenalnya. Aku memang tidak kenal. Seorang petugas kebersihan yang bau ingin berhubungan denganku. Benar-benar menjijikkan. Yuni. Jangan panggil aku begitu. Kau tidak layak. Kak Yuni, jadi orang tidak boleh melupakan asal-usul. Bibi membesarkanmu dengan susah payah, melakukan banyak pekerjaan untuk menghidupi kehidupan mewahmu. Kenapa setelah kau menikah ke keluarga kaya tidak mengakui ibu sendiri lagi? Omong kosong apa? Mana mungkin ibuku petugas kebersihan? Yuni. Ibu jadi petugas kebersihan membuatmu malu ya. Kak Yuni, jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Sebenarnya apa yang kau takutkan? Nyonya ini bahkan tidak mengakui ibunya sendiri. Ibu yang menjadi petugas kebersihan memang bisa ditertawakan orang seumur hidup. Kalian jangan dengar omong kosongnya. Dia bukanlah ibuku. Elsa yang sengaja mengutusnya untuk memfitnahku. Gak nyangka. Katakan, apa Elsa yang mengutusmu kemari? Kalian sengaja mencuri kalungku juga melakukan sandiwara ini? Kalian mau memfitnahku kan? Kenapa kau datang kemari? Kau tahu, punya ibu yang jadi petugas kebersihan hanya akan mempermalukanku. Demi kebaikanku, cepat katakan kita tidak punya hubungan apa-apa. Kak Yuni, jangan lampiaskan amarahmu pada Bibi. Maaf Nyonya, aku tidak seharusnya dihasut Elsa untuk menjebakmu.